Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik sobat-sobat sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana pada gunung berapi. Poin yang pertama yaitu pengertian gunung berapi. Poin yang kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya gunung berapi. Poin yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari kejadian gunung berapi. Poin yang keempat, upaya apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah terjadinya gunung berapi. Poin yang kelima, apa yang akan kita lakukan saat terjadinya gunung berapi. Poin keenam, apa yang dilakukan setelah terjadinya gunung berapi. Untuk lebih detailnya, silakan disimak video kita berikut ini. Pengertian gunung berapi. Letusan gunung berapi adalah proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut gunung berapi akibat aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Gunung berapi terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu aktivitas subduksi lempeng, di mana pergerakan lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia menyebabkan aktivitas vulkanik di sepanjang tengah Pulau Jawa. Yang kedua, letusan vulkanik. Gunung Merapi terbentuk dari hasil letusan vulkanik yang terus-menerus dan menghasilkan endapan lahar dan batuan vulkanik. Yang ketiga, endapan magma. Magma adalah batuan cair yang berada di perut bumi dan terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Tekanan dan panas magma yang terus bertambah menyebabkan magma naik ke permukaan melalui retakan atau lubang-lubang dalam kerak bumi. Masuk di dampak yang terjadi akibat letusan gunung berapi. Poin pertama yaitu dampak terhadap kesehatan, di mana gangguan pernafasan akibat gas beracun dan abu vulkanik, iritasi mata akibat hujan asam, dan luka bakar akibat semburan lava. Poin kedua, dampak terhadap lingkungan, di mana pencemaran sumber air bersih, kerusakan pada tanaman, dan perubahan topografi dan ekosistem. Poin ketiga, dampak terhadap infrastruktur, merusak atap rumah dan ladang, mengubah infrastruktur, dan mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. Poin keempat, dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Di sini memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Yang kelima, dampak terhadap cuaca. Perubahan cuaca yang drastis seperti hujan besar, panas berkepanjangan, dan guntur. Poin terakhir, dampak terhadap korban jiwa. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, dan banjir lahar. Masuk di upaya apa yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya gunung berapi. Yang pertama, pemetaan dan identifikasi risiko. Melakukan pemetaan dan identifikasi daerah rawan erupsi gunung berapi. Selain itu juga mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi seperti lahar, awan panas, dan aliran piroklastik. Yang kedua yaitu sistem peringatan dini, di mana membangun dan mengoperasikan sistem peringatan dini yang efektif dilakukan untuk memberitahu masyarakat tentang ancaman erupsi gunung berapi dengan cukup waktu untuk evakuasi dan mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, penyuluhan dan edukasi masyarakat. Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya erupsi gunung berapi, termasuk cara menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Yang keempat, pembangunan infrastruktur pengamanan. Membangun infrastruktur pengamanan seperti bendungan lava, tanggul, dan jaringan drainase. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko aliran lava, lahar, dan bahaya lainnya yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Yang kelima yaitu pengaturan ruang dan tata ruang. Menerapkan pengaturan ruang dan tata ruang yang tepat, misalnya
pembatasan pembangunan di daerah rawan erupsi gunung berapi, dan pengembangan zona-zona evakuasi yang aman. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. Melakukan penelitian dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman tentang perilaku gunung berapi, sistem peringatan dini, teknologi mitigasi, dan manajemen bencana gunung berapi secara umum. Yang ketujuh, evakuasi dan pengungsian. Mempersiapkan rencana edukasi yang jelas dan efisien. Selain itu juga, menyediakan lokasi pengungsian yang aman bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan erupsi gunung berapi. Prabencana terjadinya gunung berapi. Yang pertama, memerhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PPMBG) terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Yang keempat, mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Yang kelima, mempersiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, dan obat-obatan khusus sesuai pemakai. Apa yang kita lakukan saat terjadi gunung berapi? Saat terjadi letusan gunung berapi, yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu hindari daerah berisiko, jauhi daerah lereng gunung, lembah, sungai, dan aliran lahar. Yang kedua, lindungi diri. Di sini kenakan pakaian tertutup, topi, masker, dan kacamata pelindung. Jika tidak ada masker, kita bisa menggunakan kain basah untuk menutupi mulut dan hidung. Yang ketiga yaitu cara tempat berlindung. Cari tempat berlindung sementara dari abu vulkanik. Yang keempat, tutup ventilasi dan jendela. Tutup lubang ventilasi dan segel pintu serta jendela. Yang kelima yaitu hindari berkendara. Hindari berkendara di tengah hujan abu yang lebat. Yang keenam, perhatikan arahan. Di sini perhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PPMBG atau BNPB atau bisa juga BPBD. Next, siapkan logistik. Di sini siapkan dukungan logistik seperti pakaian, bahan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lain untuk sementara waktu berada di pengungsian. Yang terakhir yaitu kembali setelah aman. Kembali ke rumah setelah situasi dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Apa yang kita lakukan setelah terjadinya gunung berapi? Yang pertama, jauhi hujan abu. Di sini hindari wilayah yang terkena hujan abu dan jangan berkendara di sana. Yang kedua, bersihkan abu. Bersihkan tempat dari timbunan abu. Yang ketiga, ikuti informasi. Ikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang melalui radio, TV, atau pengumuman. Yang keempat, waspada banjir lahar dingin. Perhatikan bentangan kiri dan kanan sungai untuk mengantisipasi banjir lahar dingin. Yang kelima, periksa rumah. Jika sudah dianggap aman, periksa rumah dan barang-barang yang ada. Yang keenam, hubungi kerabat. Hubungi dan cek saudara dan kerabat yang lain. Yang ketujuh, bergotong royong. Bersama dengan warga dan pemerintah, bergotong royong membersihkan dan memperbaiki sarana-sarana yang masih dapat dimanfaatkan. Yang ke-8, bantu korban. Bantu tim medis menolong para korban. Dan yang terakhir, periksa kesehatan. Jika ada kerabat atau tetangga yang mengalami luka-luka, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Itulah penjelasan dari mitigasi gunung berapi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.